Nah, begini Prof. Selanjutnya saya ingin Prof menjelaskan bagaimana kegiatan selama di Azerbaijan, Prof. Selama menjadi duta besar, agar nanti juga teman-teman santri yang ingin menjadi duta besar juga, Prof. bisa punya bayangan gitu. Oh, kayak gini loh menjadi duta besar itu kinerjanya gitu. Boleh di-sharingkan, Prof? Ya. Saya bisa mengatakan bahwa Azerbaijan itu adalah bagian dari Eropa dan juga bagian dari Asia. Dia sesungguhnya posisinya adalah Asia, tapi negeri itu adalah Eropa. Gitu. Jadi Eropa rasa Asia, atau Asia rasa Eropa. Namun demikian kita punya hubungan baik karena Indonesia juga mendukung kemerdekaan Azerbaijan tahun 1991 dan Azerbaijan sudah membuat kedutaan besarnya di Indonesia pada tahun 2006. Sementara Indonesia membuka kedutaan besarnya pada tahun 2010. Kita saling mendukung dalam bidang politik. Saya harus out of the box. Maksudnya apa? Agar orang tahu bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara besar. Indonesia itu adalah beragam. Indonesia adalah negara multikultural terbesar di dunia. Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Saya nggak mau dikatakan Indonesia miskin. Lakukan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena saya akan bertemu dengan calon-calon pemimpin Azerbaijan. Saya akan bertemu dengan calon-calon pengusaha Azerbaijan. Saya akan bertemu dengan orang-orang muda Azerbaijan yang akan kenal dengan negeri yang bernama Indonesia Raya. Di setiap masanya santri senantiasa mengukir sejarah bagi bangsa ini. Di masa penjajahan, para ulama, kiai dan santri rela berjuang dan berkorban, bertaruh nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Di awal kemerdekaan, para santri dengan semangat giat merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Di masa kemerdekaan, para santri turut mengabdi dan membangun bangsa ini dari setiap lini. Dari santri ada yang menjadi Presiden RI, dari santri ada yang menjadi Menteri, dari santri ada yang menjadi anggota DPR RI, dan dari santri bahkan ada juga yang menjadi diplomat atau duta besar negarawan untuk bangsa ini. Tak berlebihan jika lantas santri dikatakan lahir dan melahirkan bangsa ini. Tak hanya sekadar pengabdian di jalur pendidikan menjadi kiai dan guru ngaji. Beliau adalah salah satunya Profesor Dr. Haji Kusnan Bey Panahi MA yang terlahir dari keluarga santri, besar di pesantren dan menjadi santri dewasa mengabdi untuk bangsa ini. Sempat menjadi sekretaris pribadi Wakil Presiden RI, duduk menjadi anggota DPR RI, menjadi staf khusus Menteri Agama RI, dan menjadi negarawan sebagai diplomat atau duta besar RI. Saya Rohmat Widodo sejam ke depan akan memandu Anda untuk berbincang dengannya tentang kehidupannya hingga pengabdiannya agar bisa kita petik inspirasinya dan menjadi keteladanan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sahabat Reputasi Channel dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sukses, salam produktif untuk kita semua. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di edisi spesial yaitu Hari Santri Nasional tahun 2020, kita
akan mengangkat tema spesial, yaitu Santri Diplomat, inspirasi perjalanan pengabdian Duta Besar RI untuk Azerbaijan. Dan kita telah bersama Duta Besar Azerbaijan tahun 2016 sampai 2020, yaitu Profesor Dr. Husnan Bey Fanani MA. Dan kita saat ini telah bersama beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya ketemu Bapak nih. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya, dan kali ini saya ingin Bapak berbagi inspirasi menjadi santri diplomat. Luar biasa. Ini temanya menarik ini Prof. Ternyata santri itu bisa menjadi apa saja ternyata Prof gitu. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada juga yang jadi anggota DPR, dan ternyata ada juga yang menjadi diplomat seperti Prof. Terima kasih ya. Nah, begini Prof. Selanjutnya saya ingin Prof menjelaskan bagaimana kegiatan selama di Azerbaijan, Prof. Selama menjadi duta besar, agar nanti juga teman-teman santri yang ingin menjadi duta besar juga, Prof, bisa punya bayangan gitu. Oh, kayak gini loh menjadi duta besar itu kinerjanya gitu. Boleh di-sharingkan, Prof? Ya. Pertama, saya dilantik menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Republik Azerbaijan. Azerbaijan, iya. Itu pada tanggal 12 Januari 2016. 2016 ya. Dilantik di Istana Negara oleh Bapak Presiden, ya. Bapak Joko Widodo, bersama 12 teman-teman saya lainnya. Semuanya pada waktu itu yang seangkatan dengan saya ada 33 orang. 33 orang. 33 orang duta besar untuk negara-negara sahabat. Iya. Saya termasuk yang menjadi duta besar dan dilantik pada tanggal 12 Januari 2016. Selanjutnya setelah pelantikan itu dan setelah mendapatkan pelatihan dan pendidikan, juga pembekalan, maka pada tanggal 21 Maret, 16 Maret atau 21 Maret itu, pada bulan Maret, saya berangkat ke Azerbaijan. Setelah juga mendapatkan persetujuan dari Presiden Azerbaijan, agreement. Agreement itu adalah persetujuan dari negara yang bersangkutan. Khususnya Bapak Presiden Ilham Aliyev, Presiden Azerbaijan, yang menyatakan mereka agree terhadap saya sebagai duta besar Indonesia untuk Azerbaijan. Sampai saya di Azerbaijan, ya tentunya saya harus beradaptasi. Jadi Azerbaijan itu adalah sebuah negeri di Eurasia, antara Asia dengan Eropa. Dia berada di lembah pegunungan Kaukasus, ya bertetangga langsung dengan Rusia, dengan Georgia, dengan Iran, dengan Turki, dan di timur dia langsung berhadapan dengan Laut Kaspia. Laut Kaspia itu adalah disebut laut karena sangat luas. Sesungguhnya dia adalah danau, danau terbesar dan tertua di dunia. Ya. Itulah Azerbaijan. Azerbaijan adalah sebuah negeri kaya. Dia kaya dengan mineral, minyak dan gas. Ya. Jadi termasuk negara kaya di kawasan Kaukasus dan Asia Tengah. Ya. Kenapa disebut Eurasia? Karena Azerbaijan itu posisinya itu secara
geografis dia berada di Asia Barat Daya, Asia yang paling barat. Namun dilihat dari Eropa, dia adalah Eropa yang paling timur. Dan dia masuk dalam kawasan atau lembah Kaukasus. Yang Kaukasus itu sendiri adalah masuk sebuah jajaran pegunungan. Kalau kita di Indonesia itu seperti Bukit Barisan gitu, yang masuk wilayah Eropa. Maka orang Eropa Timur atau orang Eropa kebanyakan, mereka akan mengakui kalau ditanya dari mana, mereka adalah I'm Caucasian. Saya adalah orang Kaukasus. Kaukasus ini adalah rentetan pegunungan yang menghasilkan 4 puak manusia, yaitu puak Parsia, puak Arya, puak Slavia, dan puak Rusia. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Azerbaijan itu adalah bagian dari Eropa dan juga bagian dari Asia. Dia sesungguhnya posisinya adalah Asia, tapi negeri itu adalah Eropa. Gitu. Jadi Eropa rasa Asia, atau Asia rasa Eropa. Ya. Dan tentunya manusia aslinya dia adalah orang-orang yang beretnik Turki, Persia, dan Rusia. Ya, ada beberapa dari Slavia. Ya, dengan kata lain, boleh saya mengatakan bahwa Azerbaijan itu adalah tempatnya manusia-manusia bagus dan cantik-cantik. Ya. Nah, saya menjadi duta besar di Azerbaijan dari 2016 itu. Tentunya ketika saya datang ke sana, pada waktu itu sedang musim dingin. Ya. Jadi bulan Maret itu adalah akhir bulan di mana musim dingin itu sudah mulai menurun. Ya. Jadi dia musim dingin itu dari mulai bulan akhir September, jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Maret itu adalah tempat di mana udara ketika itu mulai turun. Dari dingin mulai masuk ke hangat. Pada bulan Maret itu adalah bulan-bulan di mana tumbuhan sedang mau mulai mekar. Ya. Jadi musim dingin sudah hampir habis, sudah mulai datang musim semi. Jadi bulan Maret, April, Mei itu adalah musim-musim semi. Di mana bunga-bunga mulai bertumbuhan, pucuk-pucuk bunga bertumbuhan, tapi udara masih dingin. Pada waktu itu udara saya perkirakan sekitar 15 sampai 20 derajat. Jadi kalau di Indonesia itu daerah-daerah pegunungan lah. Kalau di Jawa Barat daerah Puncak, Bandung gitu kan. Kalau di daerah Jawa Timur daerah Malang, Pandaan, Batu itu daerah sana. Nah, jadi pada waktu itu memang saya agak sedikit kaget gitu. Dengan udara yang ada dan cuaca. Walaupun memang saya juga sudah banyak mengetahui tentang keadaan di Azerbaijan. Tapi karena ini daerah baru dan saya baru datang dan tentunya tentu saja juga kita kaget. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa Azerbaijan adalah sebuah negeri yang sangat indah. Yang begitu indah dan banyak sekali mengandung mineral, terutama minyak dan gas. Di mana-mana ada tempat sumur-sumur minyak. Ya, sumur-sumur angguk. Belum lagi yang berada 500 km yang ada di dalam Laut Kaspia. Semuanya minyak yang dimiliki oleh Azerbaijan. Plus gasnya yang terbesar hari ini ditemukan di dunia. Jadi gas terbesar di dunia dari Azerbaijan. Nah, oleh sebab itu negeri ini termasuk negeri yang makmur. Negeri yang makmur yang juga baru merdeka pada tahun 1990. Setelah Uni Soviet runtuh, dia merdeka dan mendirikan sebuah negeri dan memproklamirkan sebuah negeri Azerbaijan pada tahun 1991. Ini negeri adalah negeri di mana banyak kita dapatkan cerita.
ternyata negeri ini adalah negeri bertuah. Di mana cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam, cerita tentang yang ada di Al-Quran Jud wa Majud di sana, cerita tentang bagaimana Alexandria atau Iskandar Zulkarnain, seorang raja dari timur dan barat, yang mengecor di antara dua gunung, membuat batas untuk Jud dan Majud, dan itu gunung dicor dari besi-besi dan lempengan-lempengan tembaga. Itu terbukti dan saya lihat di sana. Sebuah negeri di mana Nabi Nuh alaihissalam pernah membangun kapalnya, baterainya, dan mati di situ. Nabi Nuh dikuburkan dan dimakamkan di sebuah tempat bernama Nakhsifan. Nakhsifan yaitu artinya Nuh Safin, artinya kapalnya Nabi Nuh. Jadi sangat bersejarah. Belum lagi ulama-ulama besar yang muncul di Kaukasus, yang tidak alang kepalang banyaknya, Sebutkan salah satu di antaranya adalah Nizami Ganjawi, yang menulis buku roman di abad ke-12, roman Laila Majnun. Terus ada seorang ulama besar bernama Yahya Al-Baqwi. Yahya Al-Baqwi ini adalah seorang filosof, seorang ilmuwan, juga seorang penulis. Dia menulis 30 buku, dan bukunya itu diantaranya tersebar ke seluruh dunia. Nah, ada satu buku yang sempat dan tersebar di Indonesia di akhir abad ke-14, jadi masuk abad ke-15. Saya bisa mengikutinya atau saya bisa mengukurnya sekitar tahun 1450-an, 1457 gitu. Bersamaan dengan dibangunnya Masjid Demak. Itu seorang Yahya Al-Baqwi, seorang ulama besar di sebuah kerajaan Sirwani, dinasti Sirwani. Terakhir ya, rajanya Raja Faruk. Dia menulis buku, salah satunya dari 30 buku itu dikenal di Indonesia dan dipelajari di pondok-pondok pesantren di Indonesia pada saat itu. Judul bukunya adalah Asrarut Talibin, rahasia-rahasia pelajar, rahasia-rahasia santri. Jadi hubungan Indonesia Azerbaijan itu sangat kuat sekali. Sangat kuat hubungannya itu. Ya, kenapa? Karena pada abad ke-14-15 itu kita tahu bahwa pada waktu itulah yang namanya Wali Songo berjuang menyebarkan agama Islam. Ya kan? Dan dia harus dan mereka harus berjuang melawan kepapaan, kemiskinan, kebodohan, ya kan? Dan dari berbagai macam suku yang ada. Bagaimana Wali Songo berjuang memahamkan tentang Islam terhadap itu. Nah, salah satu buku yang dipakai untuk mengajarkan para santri pada waktu itu adalah Asrarut Talibin. Asrarut Talibin itu kalau kita terjemahkan adalah rahasia-rahasia kaum pelajar atau santri. Jadi mungkin bagaimana cara santri belajar, bagaimana menjadi seorang santri, atau hikmah-hikmah menjadi santri. Itulah yang diajarkan. Dan itu buku ditulis oleh Yahya Al-Baqwi, seorang ulama dari kota Baku. Banyak cerita lain yang terkait dengan Azerbaijan. Di antaranya juga kalau kita tahu bahwa bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan ada agama yang disebut namanya Majusi. Majusi atau Zoroaster. Itu muncul itu di Azerbaijan, bukan di Iran. Tapi dulu memang Azerbaijan adalah bagian daripada Persia. Pernah dijajah oleh Persia, pernah dijajah oleh Bizantium, pernah dijajah oleh Romawi, pernah dijajah oleh kerajaan Islam Timur Leng, Timurid, pernah dijajah oleh Timurid, pernah dikuasai oleh Ottoman. Jadi Majusi, agama Zoroaster itu muncul adalah agama tertua monoteism yang pernah ada. Kalau pernah dengar cerita ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang lahir pada tahun 570-an, ketika beliau lahir,
api yang ada di kuil Majusi itu mati. Nah itulah sampai hari ini kuil itu masih ada. Oh, Bernama iya, kuil iya, iya. Astasga, kuil Zoroaster atau kuil Majusi ya. Jadi itulah yang saya bisa ceritakan tentang Azerbaijan sedikit. Azerbaijan, iya. Nah, tugas saya apa di Azerbaijan? Nah, itu apa, Prof? Ya, boleh. Tentu saya adalah mewakili negara. Negara, ya. Saya mewakili negara, mewakili kepala negara yang bernama Bapak Joko Widodo, presiden kita. Iya. Berarti saya juga sebagai presiden Republik Indonesia untuk Azerbaijan. Azerbaijan, iya. Menjadi duta besar, Iya. menjadi wakil negara, menjadi ambasador, Iya. menjadi kepala perwakilan Republik Indonesia di Azerbaijan. Azerbaijan. Tugas saya tentunya jelas. Saya harus menjalin hubungan lebih erat lagi Iya. dengan sebuah negeri Azerbaijan bernama Azerbaijan, Republik Azerbaijan. Yang merdeka tahun 1991, Iya. yang punya presiden bernama Ilham Aliyev, Iya. yang berpenduduk lebih kurang 10 juta, yang luas negeri itu hanya 90.000 kilometer. 90.000 kilometer itu sama dengan Banten dan Jawa Barat. Nah, tugas saya adalah menjalin hubungan kerjasama yang baik di segala bidang. Bilateral, hubungan antara dua negara di Iya. bidang politik, Politik. di bidang ekonomi, Ekonomi. di bidang pertahanan, keamanan, polhukam, Iya. politik, hukum, dan keamanan, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang kepemudaan dan olahraga, di bidang kemanusiaan dan sebagainya, lingkungan, di bidang hubungan hak asasi manusia dan Iya. sebagainya dan sebagainya. Iya, iya. Jadi semua aspek kehidupan dan ketatanegaraan dan kenegaraan harus saya lakukan. Nah, selama 3-4 tahun, karena Iya. tugas saya 3 tahun, dan bisa diperpanjang. Pada waktu itu saya diperpanjang jadi 1,5 tahun, sehingga Iya. jadi saya hampir 5 tahun di sana, 4,5 tahun. Apa yang saya lakukan, yang bisa saya lakukan? Iya. Ya semua yang ditugaskan oleh negara, Iya, iya. termasuk juga hubungan Indonesia-Azerbaijan di bidang politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Satu persatu saya lakukan itu. Ya. Di bidang politik, hubungan Indonesia-Azerbaijan sangat jauh secara geografis, kita di Iya. Asia Tenggara. Iya. Sementara Azerbaijan di Eropa, Iya. Timur, atau di Asia Barat Asia Daya. Barat. Namun demikian, kita punya hubungan baik karena Indonesia juga mendukung kemerdekaan Azerbaijan tahun 1991, dan Azerbaijan sudah membuat kedutaan besarnya di Indonesia pada tahun 2006. Sementara Indonesia membuka kedutaan besarnya pada tahun 2010. Kita saling mendukung dalam bidang politik. Iya, iya. Di bidang ekonomi memang agak sedikit kurang. Iya. Tapi terus terang saja, di bidang ekonomi kita banyak membeli minyak kepada Azerbaijan, crude oil. Iya. Kenapa kita membeli minyak dari Azerbaijan? Karena Azerbaijan memiliki minyak yang paling baik di dunia, Oh, iya. bernama Mazut oil atau Azeri oil. Mazut oil atau Azeri oil adalah minyak terbaik di dunia, the sweetest oil in the world. Ya, oleh sebab itu kita pernah mengimpor banyak sekali crude oil dari Azerbaijan. Pernah sampai 2,3 miliar dolar, ya, sampai tahun 2018 kemarin. Iya, Ya. iya. Jadi luar biasa. Iya. Kita banyak membeli minyak kepada Azerbaijan, dan Azerbaijan juga membeli beberapa produk-produk Indonesia, Iya. mengimpor produk-produk kita. Di antaranya yang paling baik adalah kita mengimpor produk-produk kayu, furniture dan sebagainya itu. Terus kelapa sawit, ya, CPO, ya, Iya. crude palm oil, Iya. kita juga mengekspor ke sana. Terus kita juga mengekspor karet, ya, karet yang sudah jadi, karet, Iya. karet ban, apa segala macam. Iya. Dan tentunya barang-barang retail
termasuk makanan-makanan, garmen dan sebagainya. Tapi itu kecil-kecil lah semuanya. Nah itu pada waktu itu saya datang ke sana tahun 2016 itu hanya 19 sampai 20 juta US. Nah ketika kemarin saya pulang, itu alhamdulillah kita bisa menaikkan ekspor kita ke Azerbaijan sampai sekitar 60 sampai 70 juta miliar US dollar. Itu dalam bidang ekonomi. Dan di bidang pariwisata dan wisata juga mengalami peningkatan. Pariwisata Azerbaijan atau dari Rusia dan Azerbaijan bila berangkat ke Indonesia tujuan utama mereka adalah Bali. Ya, ya cukup lumayan. Ya, ada peningkatan dari tahun 2016. Alhamdulillah pada waktu itu juga Indonesia ada Asian Games, ada apa segala macam kan ya. Dan Indonesia memiliki banyak juga promosi di bidang pariwisata terkait dengan Raja Ampat, terkait dengan Mandalika, terkait dengan Bangka Belitung, selain Bali ya, selain Bali dan yang lain-lainnya. Dan animo orang Azerbaijan dan orang Eropa Timur itu bila musim dingin mereka pergi ke tempat yang panas. Maka salah satu tujuan utama mereka ke tempat yang panas adalah tempat-tempat yang dilalui oleh matahari, yaitu ekuator atau khatulistiwa. Negara-negara khatulistiwa yang paling besar dan paling menarik dan eksotik di hadapan mata mereka adalah Nusantara, Indonesia. Ya, ya selain negara-negara ASEAN yang lain ya, termasuk ke Malaysia, termasuk Thailand. Tapi Indonesia juga menjadi salah satu tujuan dari orang-orang Eropa Timur, selain Eropa Barat, Eropa Timur ya, dan daerah Kaukasus dan Rusia untuk berlibur di musim dingin. Nah, mereka mencari matahari di Indonesia. Selain itu, apa yang saya lakukan di bidang sosial budaya? Saya mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, yang tentunya mungkin ini adalah sesuatu yang ya kalau saya bilang ekstrim mungkin terlalu berlebihan, tapi sesuatu yang baru yang menarik untuk orang-orang Azerbaijan dan bisa membuat mereka lebih kenal dengan Indonesia, lebih dekat dengan Indonesia. Apa itu, Bro? Salah satu tujuan saya adalah bagaimana orang Azerbaijan, rakyat Azerbaijan termasuk pejabat-pejabat tinggi, presidennya, menterinya, wali kotanya, gubernurnya ikut tertarik dengan Indonesia. Saya membuat acara tahunan, yaitu ICF, Indonesian Cultural Festival and Expo. ICF ini, alhamdulillah saya bisa melaksanakan selama saya di sana. Jadi saya selama saya 4 tahun setengah, saya berarti 4 tahun saya melakukan itu. Ya. ICF ini adalah sebuah program, program acara yang apa ya, yang terpadu, ya. Saya laksanakan itu dalam waktu seminggu sampai 10 hari. Jadi ada acara resepsi diplomatik, ya. Tentunya resepsi diplomatik ini ada suatu hal yang kita laksanakan setiap setelah 17 Agustus, ya. Ya, selanjutnya saya mengadakan acara rentetan program kegiatan, yaitu pagelaran musik dan seni budaya Indonesia. Saya bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Olahraga dan Pemuda, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, ya, Kementerian Perdagangan, Kementerian dan banyak lagi yang lainnya, termasuk juga kepala-kepala daerah dan daerah-daerah tertentu, termasuk bupati-bupati, wali kota, termasuk gubernur saya undang untuk membawa pagelaran seni budayanya, plus
barang-barang yang bisa kita dagangkan, kita bisa promosikan untuk Azerbaijan dan negara-negara Eropa Timur. Oleh sebab itu rentetan acara itu termasuk juga pagelaran seni budaya, musik dan tari-tarian dan semuanya. Juga expo, ya expo selama 3 hari, 3 malam. Juga kita mengadakan business meeting, business matching, kita mengadakan seminar tentang multikulturalism, kita mengadakan sarasehan tentang pendidikan dan kebudayaan. Karena saya juga mengundang universitas-universitas Indonesia yang ada di Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di sana. Ya, itu diantaranya ya ada Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas UGM, ya kan, UNER, ya Universitas Negeri, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas UIN Aceh, UIN Medan, UIN Jogja, UIN Jakarta, Undisma, Universitas Taruman Negara, semua banyak sekali. Dan itu saya lakukan selama 4 tahun berturut-turut. Tempatnya pun tentunya tempat yang spesial. Saya tidak ingin biasa-biasa. Saya harus out of the box. Maksudnya apa? Agar orang tahu bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara besar. Indonesia itu adalah beragam. Indonesia adalah negara multikultural terbesar di dunia. Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Saya nggak mau dikatakan Indonesia miskin, walaupun keadaan kita di sini seperti ini. Saya tidak mau. Saya harus tunjukkan gitu, bagaimanapun caranya. Ya itulah tadi saya bekerja sama dengan kementerian-kementerian dan kepala-kepala daerah yang bisa saya undang datang. Ya kan, toh mereka ongkos sendiri, mereka bayar sendiri, mereka datang, mereka senang untuk memperkenalkan seni budaya mereka dan barang-barang dagangan mereka yang dipromosikan. Alhamdulillah berjalan 4 tahun berturut-turut dan luar biasa. Di samping itu, saya juga adakan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan secara pribadi. Apa itu, Prof? Di antaranya adalah saya harus, kalau istilah santrinya, bersilaturahim. Tapi kalau dalam istilah politisnya bersafari. Kalau dalam politik, itu bersafari itu dalam sosial budaya. Kalau dalam konteks politik itu berkampanye. Jadi saya itu keliling. Saya keliling ke seluruh universitas-universitas yang ada di Azerbaijan. Ini kegiatan yang saya sukai, yang saya lakukan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena saya akan bertemu dengan calon-calon pemimpin Azerbaijan. Saya akan bertemu dengan calon-calon pengusaha Azerbaijan. Saya akan bertemu dengan orang-orang muda Azerbaijan yang akan kenal dengan negeri yang bernama Indonesia Raya. Saya bertemu dengan seluruh anak-anak muda yang akan menjadi yang memimpin Azerbaijan di masa yang akan datang. Saya sedang berinvestasi, walaupun investasi saya adalah investasi ingatan. Saya datangi universitas-universitas itu dan saya bertemu dengan rektornya, bertemu dengan dosen-dosennya, dan saya minta bertemu dengan studennya, dengan mahasiswa. Bertemu itu maksudnya apa? Saya melaksanakan kuliah umum. Atau public speaking atau public lecture. Alhamdulillah selama 4 tahun di sana lebih dari 40 universitas. 40 universitas. Luar biasa. Dan itu bukan hanya yang berada di kota Baku, ibu kota, tapi di seluruh Azerbaijan. Terutama universitas-universitas negeri. Dan tentunya swasta-swasta yang besar. Saya datangi mereka. Saya bertemu dengan rektornya. Saya bicara tentang Indonesia dan Azerbaijan. Dan saya bilang saya ingin bekerja sama dengan mereka, dengan universitas-universitas di Indonesia. Saya janjikan untuk
mendatangkan juga beberapa universitas ke sana untuk kerjasama, dan itu terjadi. Dan diantaranya saya harus bicara dengan para mahasiswa. Saya memberikan lecture. Dan tentunya ketika saya memberikan lecture, memberikan apa itu namanya, kuliah umum, ya tentunya saya tidak di tempat yang kecil. Saya minta di hall yang paling besar, sehingga banyak mahasiswa yang datang. Dan ternyata setiap saya adakan kuliah umum membludak. Lebih dari 500 mahasiswa. Setiap saya bicara. Lebih dari 500 mahasiswa. Dan saya berbicara tentang Azerbaijan. Saya berbicara tentang nasionalisme Indonesia, Azerbaijan. Saya bercerita tentang Indonesia, kemerdekaan Indonesia, sejarah Indonesia, politik Indonesia. Saya bicara Indonesia hari ini. Saya bicara bagaimana ekonomi Indonesia, bagaimana anak muda Indonesia, dan bagaimana anak-anak muda Azerbaijan seharusnya. Dan saya bicara bagaimana anak-anak Azerbaijan mengangkat nasionalisme mereka, mencintai negeri mereka, seperti anak-anak muda Indonesia yang mencintai Indonesia. Saya setelkan film-film tentang Indonesia. Tentang beragam suku, bangsa, beragam budaya, bagaimana laut Indonesia, bagaimana kota-kota Indonesia di Indonesia, bagaimana suku-suku di Indonesia, bagaimana makanan dan kuliner Indonesia. Intinya dalam konteks saya bicara itu, dalam konteks saya kuliah umum, adalah saya mempromosikan Indonesia di segala bidang. Dan saya compare dengan Azerbaijan, dan saya terus bercerita juga tentang Azerbaijan. Ternyata banyak sekali anak-anak Azerbaijan yang tidak mengerti tentang negerinya. Oh begitu. Mereka adalah anak-anak milenial yang tidak mengerti tentang negerinya, yang tidak tahu tentang peradaban dan budaya negerinya, yang tidak tahu negerinya adalah negeri hebat, negeri tokoh, negeri yang luar biasa. Maka saya juga akhirnya bercerita tentang negeri mereka sendiri. Oh, Dan responnya seperti apa, Prof? 4 jam saya melaksanakan itu, dari jam 1 sampai jam 5 sore. Dan tidak ada anak-anak satupun yang keluar dari hall itu. Luar biasa. Itu 40 universitas seluruh Azerbaijan. Saya melakukan itu. Kalau saya pergi itu, saya dengan beberapa tim. Selesai saya berbicara, saya mengadakan pagelaran di tempat itu. Saya berikan pagelaran seni tari Indonesia. Sampai reok saya bawa ke tempat itu. Reok Ponorogo. Saya bawa alat-alat musik saya. Saya bawa piano digital saya bawa drum, bass, gitar, saya bawa sound system saya sendiri. Bahkan saya bawa genset saya sendiri. Dan kita main di sana musik. Dan yang paling mereka terharu dan paling mereka sangat surprise ketika saya memainkan musik-musik mereka sendiri. Wah, luar biasa. Jadi bukan musik Indonesia. Ya walaupun kita juga menjanjikan lagu-lagu Indonesia, lagu daerah, lagu apa. Tapi yang paling penting, saya menyanyikan lagu-lagu Azerbaijan sendiri. Mereka berdiri, mereka bertepuk tangan, mereka mengeluk-elukan. Ketika selesai semua, mereka memeluk saya. Mereka tidak ingin saya pergi dari mereka. Pastinya sangat surprise banget ya. Di setiap kampus. Dan saya mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang yang akan menjalin hubungan Indonesia-Azerbaijan di masa yang akan datang. Saya hanya memberikan pengetahuan sedikit tentang Azerbaijan dan tentang Indonesia. Kalianlah yang akan menyatukan persaudaraan kita, persahabatan kita Indonesia dan Azerbaijan. Di setiap kampus saya melakukan itu. Jadi 2 tahun saya melakukan itu. Pertama-tama saya didatangi oleh seorang profesor
bernama Profesor Habib Zarbaliev. Dia seorang guru besar studi Indonesia di Azerbaijan. Dan dialah orang yang membuka Indonesian Center di sebuah universitas, yaitu Universitas Azerbaijan Universitas Negeri Azerbaijan untuk bahasa-bahasa. Azerbaijan State University for Languages. Di situ ada studi tentang Indonesia, studi tentang sejarah, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan internasional, dan studi bahasa. Nah, disitulah profesor itu datang ke saya, dia mewakili universitasnya dan mewakili forum rektor se-Azerbaijan. Dia akan memberikan sebuah penghormatan, penghargaan kepada saya dengan apa yang saya sudah lakukan selama 2 tahun itu, 2018 sampai 2018. Tapi apa yang saya lakukan itu sampai 2020 kemarin. Sampai sebelum saya pulang pun saya masih dilanjutkan itu, Prof. Bicara di depan anak-anak. Luar biasa ya. 2018 itu pada bulan April beliau datang. Beliau bilang bahwa forum rektor Azerbaijan dan forum universitas di Azerbaijan ingin memberikan penghargaan kepada Bapak Duta Besar atas usahanya, atas kinerjanya yang luar biasa mendatangi kampus-kampus dan sangat membuat anak-anak Azerbaijan bergairah, katanya gitu kan. Mengangkat nasionalisme mereka. Kami akan memberikan penghargaan, akan mengangkat Bapak menjadi seorang doktor honoris causa, memberikan honoris causa. Terus saya bilang kepada Pak Profesor, Prof Habib, saya berterima kasih atas pemberian ini kepada saya. Saya sangat terharu sekali. Saya sangat menghargai sekali. Namun mohon maaf Prof, saya sendiri sudah cukup. Ya bukan mau menolak, tapi saya sudah cukup. Saya sudah menyelesaikan doktor saya juga di Indonesia. Jadi sudah, terima kasih. Saya bilang itu, saya saya akan tetap melakukan ini gitu kan. Jadi tapi saya terima dengan baik dan terima kasih banyak, saya bilang. Nah, cuma saya akan tetap aja seperti ini, saya bilang. Nah, sebulan kemudian Prof itu datang lagi. Dia bilang, saya sudah rapat dengan forum rektor, dengan rapat dengan forum universitas seluruh Azerbaijan. Kalau Bapak Duta Besar bukan diberikan gelar doktor honoris causa, tapi akan diberikan guru besar. Wah, subhanallah. Guru besar di bidang kerjasama bilateral antara Indonesia Azerbaijan di bidang pendidikan dan sosial budaya. Kerjasama di bidang pendidikan, bilateralnya kerjasama bilateral. Jadi guru besar di bidang hubungan internasional, kerjasama bilateral di bidang pendidikan dan sosial budaya. Berarti mendapatkan gelar guru besarnya dari Azerbaijan. Subhanallah. Saya terus terkaget saya. Kalau ini yang ini itu saya tidak boleh menolak lagi. Saya tadinya kan menolak halus. Tapi yang ini saya nggak bisa menolak. Saya tidak menolak. Saya siap gitu. Wah, subhanallah. Senanglah saya kan. Maka pada bulan Mei, akhir Mei kalau nggak salah itu, saya lupa tanggalnya. Kebetulan ada tamu juga dari Jakarta. Wakil ketua MPR dan rombongan dari MPR DPR Indonesia datang. Dan kebetulan juga saya diminta itu. Dan akhirnya saya dinobatkan di kampus di hall besar oleh forum rektor se-Azerbaijan dan universitas se-Azerbaijan di hall besar kampus Azerbaijan State University of Languages itu sebagai guru besar dan disaksikan oleh bapak-bapak kita dari MPR, DPR. Dan saya sangat terharu sekali. Ternyata apa yang saya lakukan itu tanpa saya berharap sesuatu apa-apa,
Ya kan saya ingin supaya anak-anak muda itu nanti menjadi investasi buat kita. Iya. Ketika saya sudah tidak ada, ketika nanti ke depan mereka kenal Indonesia, gitu kan? Iya. Ternyata itu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ya. Dan Diberikan penghargaan juga. Ya. Ditambah lagi, Iya. ketika itu saya bertanya, Prof, apa syarat-syarat untuk dapat gelar profesor ini, mendapat gelar guru besar? Iya. Oh ya, coba kami dilampirkan seluruh sertifikat, ijazah dan sebagainya. Iya. Dari S1, S2, S3 dan sertifikat-sertifikat lainnya, termasuk juga karya-karya tulis, buku-buku, artikel-artikel, majalah-majalah, jurnal-jurnal yang ada, coba diberikan ke kami, katanya gitu kan. Ya saya berikan semuanya, banyak itu, termasuk disertasi saya, tesis master saya serahkan gitu. Iya. Ternyata mereka antusias sekali dan diterima dengan baik. Oke, gitu kan. Akhirnya saya dapat gelar itu, guru besar, profesor di sana. Dan jangan-jangan menjadi satu-satunya orang di Indonesia. Oh iya. Oh iya. Saya bukan hanya satu-satunya orang asing di Azerbaijan yang mendapatkan gelar profesor. Iya. Ya. Subhanallah, luar dari biasa. universitas negeri di Azerbaijan. Iya. Satu-satunya orang asing dan seorang ambasador. Nah, ini saya luar biasa. Satu-satunya orang asing dan seorang ambasador yang mendapatkan gelar guru besar di Universitas Negeri Azerbaijan. Iya. Dan ini merupakan kebanggaan dan penghormatan buat saya, dan bukan hanya buat saya. Dan ini saya rasa buat Indonesia dan buat para santri, Prof. Karena santri di Pulau. Iya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali bahwa ternyata usaha yang saya lakukan itu nggak sia-sia gitu. Iya. Ya padahal saya nggak saya berharap itu kan tidak. Saya melakukan sesuatu pekerjaan yang saya anggap ini penting dan saya anggap dan itu tidak ada dalam program kerja sesungguhnya. Itu saya lakukan sebagai inisiatif saya sendiri aja gitu. Dan ternyata mendapatkan apresiasi yang luar biasa gitu kan. Dan ini yang menjadi bagian yang tidak pernah terlupakan buat saya. Tahun 2018 saya mendapatkan gelar guru besar profesor. Tahun 2016-2017 saya juga mendapatkan award dari komunitas pertama dari pemerintah Azerbaijan. Yang tahun 2017 dari sebuah komunitas pers di Azerbaijan, seluruh pers di Azerbaijan. Jadi saya mendapatkan gelar Ambassador of the Year 2016 dan 2017. Juga gelar the Journalist Friends. Friends of Journalists. Jadi saya mendapatkan 2 gelar itu. 2018 saya mendapatkan guru besar, profesor. Dan di 2019 saya mendapatkan gelar tertinggi dari Azerbaijan. Apa itu, yaitu the Best Award of Azerbaijan. Subhanallah, luar biasa. The Best Award of Azerbaijan 2019. Mungkin ini adalah hadiah terakhir saya sebelum saya pulang. Pada waktu itu saya dapatkan gelar itu pada bulan Januari 2020. Gelar the Best Award of Azerbaijan. The Best Award of Azerbaijan itu untuk kategori seorang ambasador. The Best Award of Azerbaijan sebagai ambasador pada waktu itu. 2019. Januari. Februari terjadilah musibah COVID-19. 2020 masuk bulan Februari terjadi
apa namanya corona. Iya. Nah, semenjak itu Iya, iya. saya tidak pernah lagi bisa melaksanakan apapun. Tapi sekali sebelum saya pulang, Iya. saya bertemu dengan beberapa teman-teman rektor. Iya. Saya bertemu dengan mahasiswa Indonesia, Iya. mahasiswa Azerbaijan yang belajar Iya. Indonesia di Iya. Universitas Azerbaijan Negeri Bahasa-Bahasa itu. Iya. Saya sampaikan bahwa saya ini mendapat gelar profesor di Azerbaijan dan saya sudah menjadi dosen karena saya mengajar juga di Azerbaijan. Oh. Ya, saya mengajar pernah mengajar 2 semester di Azerbaijan. Iya. Dan saya menjadi dosen di universitas ini. Saya akan kembali mengajar di tempat ini. Saya bilang begitu. Suatu saat saya akan datang lagi dan saya akan mengajar di tempat ini. Karena saya mendapatkan guru besar di tempat ini. Berarti saya akan mengajar di tempat ini lagi. Saya bilang begitu. Luar biasa. Dan alhamdulillah setelah itu lockdown, ya, sehingga saya tidak bisa melaksanakan kegiatan apapun. Ya, sampai saya pulang bulan Agustus kemarin. Dan di bulan Agustus itu, ketika saya pulang, luar biasa sekali ketika airport semua ditutup. Dan tanggal 7 Agustus itu airport dibuka untuk satu penerbangan yang bernama Turkish Air ke Turki, ke Istanbul. Tapi saya lihat kok banyak sekali orang di airport itu. Banyak sekali orang itu pada mau pergi kemana gitu kan. Begitu saya masuk ke dalam airport, saya mau berangkat, ternyata orang-orang itu adalah orang-orang Azerbaijan, mahasiswa Azerbaijan, orang-orang tua Azerbaijan yang melepas saya pergi. Subhanallah. Berarti memang benar-benar keberadaan Prof di sana sangat berkesan, Prof. Iya. Mereka datang ke airport hanya ingin melepas saya gitu. Subhanallah. Wah, datang banyak sekali orang. Saya pikir mereka adalah penumpang atau mereka adalah orang-orang yang menjemput orang. Ternyata tidak, mereka datang buat saya. Jadi saya datang kan airport tidak dibuka. Jadi semua di luar airport, di luar pintu. Jadi saya aja yang masuk pintu. Jadi ketika saya masuk pintu, mereka teriak-teriak memanggil-manggil saya. Loh, mereka tuh ternyata ini saya tuh melepas saya. Saya keluar lagi. Saya bilang, wah, I will come back here. Don't worry, I will return back to Baku. Saya akan kembali ke Baku. Ya paling tidak suatu saat saya kembali ke Baku. Ada anak saya kan di sana. Anak saya satu masih belajar di sana. Di Ada University. Nah, jadi insya Allah saya akan kembali ke Baku. Paling tidak saya akan ya entah melihat anak saya di wisuda. Entah saya dipanggil lagi, diundang untuk mengajar di sana, untuk apa di sana, saya akan melakukan itu. Nah, dari cerita Prof tadi semua, luar biasa ternyata Prof kegiatannya. Selain itu, yang paling menarik, setiap tahun Prof terlihat prestasinya selama di sana, mendapatkan banyak penghargaan. Dan itu juga teman-teman kolega-kolega dubes-dubes yang lain, kan. Dubes-dubes yang lain itu termasuk dubes-dubes dari negara lain lah. Itu mereka juga sangat apresiatif terhadap saya. Saya senang sekali karena mereka mereka berusaha juga memberikan yang terbaik buat negeri-negeri mereka sendiri. Namun mereka juga sering datang, sering mengundang saya, bertanya, bahkan mereka minta saya share tentang kegiatan-kegiatan. Ya bukannya saya sombong ya, bukan saya ingin menunjukkan ini, tapi itulah ya buat saya mereka ya kawan. Mereka dubes asing ya. Contohnya dubes Malaysia, dubes Palestina, dubes Saudi Arabia, dubes Mesir, dubes Eropa ya. Ada dubes Moldova, Austria, dubes Jerman, bahkan dubes Belanda. Itu ya bersahabat, berteman. Dubes Meksiko, kita sama-sama di
satu perkumpulan namanya MIKTA. Iya, iya. MIKTA itu kerjasama hubungan antara Meksiko, Indonesia, Turki, dan Australia. Iya. 4 negeri, 4 negara. Ya, itu juga sering konsultasi, minta apa namanya, sering minta di sharingnya apa Iya, apa. iya. Ya alhamdulillah Indonesia, saya terutama Iya. termasuk dubes yang apa ya, ya paling tidak malu-maluin lah. Iya. Berprestasi dan banyak diapresiasi. Ya, ya. Dan pastinya dari kinerja Prof yang benar-benar ditanggung jawab, Ya. dilaksanakan dengan sungguh-sungguh Dan juga. ingat, saya selalu mengatakan sama mereka, Apa itu, Prof? saya ini santri. Oh, ya ini. Oh begitu, Prof. Saya selalu mengatakan, Iya, iya, iya. saya ini seorang santri. You know Iya, that santri what? Saya bilang gitu kan. Kalian tahu apa itu santri? Iya. Dia bilang apa? Santri is the student of madrasah. Dia sampai bingung-bingung madrasah itu nggak apa. tahu. Iya. Student of Islamic boarding school. Iya, iya. I am alumni of Islamic boarding school. 6 years I have been there Iya. in Islamic boarding school in East Java. Saya bilang begitu. Iya, iya. Mereka terkagum-kagum. Kagum-kagum. Ya. Iya, iya. Mereka kenal saya sebagai duta besar Iya. yang suka bercanda. Pertama, Iya. yang suka menghibur mereka. Iya, iya. Ya, di kesempatan apa Iya. saya bermain piano. Iya, iya. Di kesempatan apa saya memamerkan lukisan saya, membuat pameran lukisan. Di kesempatan lain di ICF misalnya, saya menari bersama Reok Ponorogo. jadi mereka melihat saya menjadi dubes yang unik. Unik, iya. Penuh talenta, Prof. Gitu. Ya itu ceritanya lah. Iya, bisa dikatakan memang ini, Prof ya, dari apa yang kegiatan lakukan Prof, pastinya sangat mempengaruhi, mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Azerbaijan. Sangat, iya, sangat sekali. Ya, Ya. ya dan itu ketika saya pulang, sebelum pulang saya tuh izin. Iya, iya. Paling tidak saya tuh bertemu dengan Menteri Luar Negeri Azerbaijan. Iya, ya. iya. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, saya pamitan. Saya bertemu dengan Menteri Olahraga dan Pemudanya, saya bertemu dengan Menteri Kebudayaannya, Iya, iya, iya. saya bertemu dengan Menteri Pertaniannya dan Perekonomiannya. Saya sowan, saya pamitan. Iya, iya. Mereka semuanya sangat mengapresiasi. Ya bukan apresiasi biasa-biasa saja. Mereka bilang, kok cepat sekali waktu berlalu, katanya gitu kan. Padahal 4 tahun lebih, gak kerasa. Karena saya juga sering mengajak mereka dalam konteks yang tidak formal gitu. Iya itu. Ya, saya undang makan, saya undang nongkrong di kafe, saya ajak jalan-jalan. Jadi apa ya? Saya tuh banyak non formilnya gitu. Iya. Gitu kan. Nah, jadi mereka juga menganggap saya sebagai saudara, sebagai teman gitu kan. Sampai hari ini masih berhubungan, masih kontak-kontak. Iya. Dan sampai hari ini saya juga masih berhubungan dengan mereka, menceritakan segala hal ya. Dan insya Allah ini menjadi bagian dari cerita saya. Gitu. Iya. Dan suatu saat saya ingin menulis sebuah buku tentang Azerbaijan atau mau bercerita tentang perjalanan di Azerbaijan. saya di Azerbaijan. Ya kan, kalau foto-foto banyak sekali foto ya. Iya. Dan pastinya itu buku yang banyak ditunggu nanti sama pemirsa karena saya menarik sekali. Ya, kalau biografi sudah, tapi itu juga penting saya menulis itu lagi gitu kan. Kan biografi saya tempo hari ya belum tuntas sampai
apalagi episode yang akan berikutnya. Iya. Episode apa lagi gitu kan. Nah ini Prof, ini penting.